Perkenalkan Pak, nama saya Leona Saragi dengan NIM 11S24019. Di sini saya ingin menjelaskan tugas praktikum yang pertama yaitu T1001. Di sini saya menyertakan beberapa materi standar C, yaitu stdio.h, string.h, stdlib.h, serta dua file header, yaitu dorm.h dan student.h. Di sini saya mendefinisikan struktur data utama programnya. Yang pertama, kita punya struktur student T yang menyimpan data mahasiswa. Di dalamnya ada 5 properti, yaitu ID, name, year, dan gender. ID untuk menyimpan data mahasiswa, name untuk nama lengkap, year untuk tahun angkatan, gender untuk jenis kelamin yang menggunakan gender T, dan terakhir dorm yaitu pointer yang menunjuk ke asrama tempat mahasiswa tinggal. Kemudian ada struktur dorm T yang menyimpan data asrama. Di dalamnya ada properti name untuk nama asrama, capacity untuk kapasitas maksimal, gender untuk jenis kelamin penghuni yang diperbolehkan, dan resident nom yaitu untuk menghitung jumlah mahasiswa yang tinggal saat ini. Lalu di fungsi main-nya saya membuat dua array, yaitu student untuk student untuk menyimpan maksimal 100 mahasiswa, dan dorm untuk 100 asrama. Ada juga student count yaitu dan dorm count untuk menghitung berapa banyak data yang sudah disimpan. Input pengguna disimpan dalam array comments dan dibaca menggunakan variabel input. Input dibaca menggunakan fget sampai ditemukan tanda, lalu setiap perintah disimpan ke dalam array perintah. Setelah selesai, program memulai proses perintah satu persatu. Kalau perintahnya student add, maka program akan memecah input menjadi ID, nama, dan gender. Data ini akan diproses oleh fungsi create student yang akan mengembalikan strat student T. Mahasiswa tersebut langsung dimasukkan ke array student. Begitu juga dengan perintah dorm add. Begitu juga dengan perintah dorm add, datanya akan diproses oleh fungsi create dorm dan dimasukkan ke array dorm. Jenis kelamin baik mahasiswa maupun asrama disimpan dalam bentuk 6 gender T yang terdiri dari 2 nilai, gender male untuk laki-laki dan gender female untuk perempuan. Program ini juga menampilkan data kalau perintahnya student print all, maka akan mencetak ID, nama, angkatan, dan jenis kelamin mahasiswa. Kalau student print all detail, maka ditambahkan juga informasi asrama tempat mahasiswa tinggal. Jika belum tinggal di mana-mana, maka akan ditampilkan sebagai unassigned. Perintah dorm print all detail mencetak informasi nama asrama, kapasitas, gender, dan jumlah penghuninya saat ini. Selanjutnya ada T1002. Di sini struktur dasarnya sama,
Tapi ada tambahan yang penting, yaitu mahasiswa bisa ditempatkan ke asrama. Disinilah saya menambahkan satu fungsi baru bernama assign student to dorm. Fungsi ini menerima dua parameter, yaitu pointer ke mahasiswa dan pointer ke asrama. Di dalamnya, program akan mengecek apakah jumlah penghuni asrama masih di bawah kapasitas dan apakah jenis kelamin mahasiswa sama dengan jenis kelamin asrama. Kalau dua-duanya cocok, maka mahasiswa akan ditempatkan ke asrama tersebut dan jumlah penghuni akan bertambah satu. Untuk menggunakan fitur ini, kita dapat mengetik perintah assign student assign student hashtag id mas strip mas hashtag id mahasiswa hashtag nama asrama. Program akan mencari data mahasiswa di array student berdasarkan ID dan mencari asrama di array dorms berdasarkan nama. Setelah itu, jika data ditemukan dan sesuai syarat, mahasiswa akan langsung ditempatkan ke asrama dengan memanggil assign student to dorm. Selanjutnya, di sini ada tes 3. Saya menambahkan fitur pemindahan mahasiswa dari satu asrama ke asrama lain yang berguna kalau mahasiswa ini pindah ke asrama yang berbeda. Di sini saya membuat dua fungsi. Yang pertama ada assign student. Di sini untuk menempatkan mahasiswa ke asrama sama seperti sebelumnya. Yang kedua ada move student. Move student ini untuk memindahkan mahasiswa yang sudah punya asrama ke asrama lain. Dalamnya, jika mahasiswa sudah tinggal di asrama, maka jumlah penghuni asrama lama akan dikurangi satu. Lalu mahasiswa dipindah ke asrama baru dan jumlah penghuni asrama baru akan ditambah satu. Di sini penggunaan pointer ke fungsi. Pointer ini digunakan untuk menyimpan alamat dari fungsi assign student atau move student tergantung kondisi mahasiswa. Kalau mahasiswa belum punya asrama, program akan menyimpan assign student ke dalam pointer. Tapi kalau sudah punya, maka akan disimpan move student. Setelah itu, pointer fungsi ini dipanggil untuk mengeksekusi penempatan atau pemindahan mahasiswa. Di sini perintah baru yang ditambahkan, move student, hashtag ID mahasiswa, hashtag nama asrama baru. Program akan memprosesnya sesuai kondisi mahasiswa. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengcompile di sini tadi saat mengcompile tes 10.01 di sini setelah dimasukkan student add
NIM, nama, tahun, dan jenis kelamin. Maka setelah data dimasukkan, selanjutnya saya menjalankan perintah student print all detail. Karena belum ada mahasiswa yang ditempatkan di asrama, maka output yang keluar adalah seperti ini. Akan keluar unassigned karena belum ada mahasiswa yang ditempatkan di asrama. Setiap baris berisi ID, nama, tahun angkatan, jenis kelamin, dan nama asrama. Karena belum ada penempatan, semua tampil sebagai unassigned. Dan selanjutnya, setelah tadi student print all, selanjutnya kita tambahkan mahasiswa lain seperti ini, yang 4 ini. Keisha, Angelina, Pimpin, Bronson, Ruben. Di sini ketika kita panggil perintah student print all, outputnya adalah data mahasiswa tapi tanpa informasi asrama. Seperti ini, tanpa informasi asrama. Selanjutnya, ketika ditambahkan mahasiswa baru, yaitu student add, NIM, Ferry Panjaitan, tahun, jenis kelamin, lalu dijalankan lagi perintah student print all detail, maka outputnya akan mencetak semua mahasiswa dan semua asrama masih unassigned karena belum ada penempatan. Sebagai berikut: NIM, Ferry Panjaitan, tahun, mail, unassigned. Selanjutnya compile T1002. Di sini pertama-tama kita menambahkan beberapa asrama. Dorm at Antioquia, Mel, dan seterusnya, lalu dijalankan dorm print all detail. Outputnya adalah semua asrama masih kosong, belum ada penghuni. Sebagai berikut: di sini asrama Antioquia, di sini ada angka 0 yang berarti semua asramanya masih kosong, belum ada penghuninya. Dan Mamre, Silo, Mahanaim, Nazaret, Peniel, Nau, semuanya masih belum ada penghuni. Dan selanjutnya kita mulai menempatkan mahasiswa ke asrama dengan perintah assign student. Di sini perintah assign student, NIM, dan nama asrama. Setelah dimasukkan, karena kapasitas Antioquia hanya 5 di sini, maka mahasiswa kan di sini ada 6 Antioquia. Tapi kapasitas Antioquia itu hanya 5 dan seterusnya tidak bisa ditempatkan di situ. Begitu juga PEN yang hanya bisa menerima 2 mahasiswi perempuan. Kalau kita jalankan dengan student print all detail, kita akan melihat mahasiswa seperti Winfrey, Jeremy, dan yang lainnya sudah tinggal di asrama, tapi Bronson, Ruben, Ferry tidak bisa masuk karena asramanya sudah penuh, sudah melewati kapasitas. Selanjutnya di sini ada fitur move student. Di sini
ketika kita jalankan move student, hashtag hashtag move student, NIM, dan nama asrama. Karena Winfrey sudah tinggal di Antioquia, maka dia akan dipindahkan ke Mahanaim. Jumlah penghuni Antioquia dikurangi dan Mahanaim bertambah 1. Ada juga di sini move student NIM Nazareth dan move student NIM Kapernaum. Di sini Angelina adalah perempuan yang tidak bisa pindah ke Nazareth karena asrama itu untuk laki-laki. Tapi saat pindah ke Kapernaum, yang juga asrama laki-laki, tetap gagal. Jadi mahasiswa tetap tinggal di asrama sebelumnya. Selanjutnya compile yang terakhir setelah semuanya diproses. Di sini kita menjalankan lagi student print all detail dan dorm print all detail. Di situ terlihat mahasiswa sudah tersebar di beberapa asrama yang sesuai. Mahasiswa yang tidak bisa ditempatkan tetap ditandai sebagai unassigned. Jumlah penghuni di tiap asrama juga sudah diperbarui.